Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Lis Anggi selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen. Dan yang saya banggakan teman-teman yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'at-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi dari kelompok ini dengan yang akan mempresentasikan makalah yang telah dibuat oleh kelompok ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rizal Bakhtiar dengan NIM 101211063. Yang kedua ada Naufal Ahmad dengan NIM 101211383. Yang ketiga ada Raden Ralfansah dengan NIM 101211478. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Taufik Rahmat 101211475. Dan yang terakhir ada Widya Widayanti dengan NIM 101211409. Ya, baik. Ya, baiklah, kita mulai saja pada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Raden Ralfansah. Kepada Saudara Raden Ralfansah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Taufik. Di sini saya akan menjelaskan penerapan manajemen SDM dalam mengelola keanekaragaman SDM. Yang pertama, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya, keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung, seperti umur, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, identitas, dan identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. Menurut Femi dan Prasetya, praktik-praktik implementasi manajemen keragaman di dalam lingkup MSDM dilakukan dengan rekrutmen, seleksi, pelatihan, promosi, kompensasi, dan pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Menurut Mina dan Vanka, praktik implementasi manajemen dapat dilakukan dengan menerapkan 7 proses, yaitu seleksi, evaluasi, pelatihan, kompensasi, kontrol, bebas identitas, dan praktik kelompok. Menurut Bowen, Lefort, dan Nathan, peningkatan efektivitas pengelolaan keragaman atau diversity dapat dioptimalkan melalui proses seleksi dan rekrutmen yang dilakukan dengan tepat, dengan tidak hanya memperhatikan person job fit, yaitu berupa penilaian KSA, atau knowledge, skill, dan ability. Selain itu, harus mempertimbangkan person organization fit yang meliputi kesesuaian nilai, tujuan, dan kepribadian karyawan dengan budaya organisasi.
Kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat dalam rekrutmen dan seleksi, seperti yang disebutkan oleh Fernandez Arauz sebagai the 9 deadly traps, di antaranya ada pendekatan secara reaktif, spesifikasi yang tidak realistik, mengevaluasi orang dengan aturan yang absolut, menerima orang dengan nilai yang terlihat, mempercayai referensi dari orang lain, bias, just talking, dan pendelegasian yang tidak jelas, wawancara yang tidak terstruktur, dan tekanan politik. Ya, terima kasih kepada Saudara Raden Ralfansyah. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu oleh saya sendiri. Baik, saya akan menyebutkan variabel-variabel yang yaitu ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja. Yang kedua ada secara kepribadian. Di antaranya ada tipe realistik, tipe investigatif, dan ketiga ada tipe artistik. Halaman selanjutnya. Yang ketiga ada kemampuan. Dalam kemampuan dalam hal ini adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Yang keempat ada pembelajaran atau pengalaman. Perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Yang kelima ada sikap, yang keenam ada persepsi, yang ketujuh ada kepuasan kerja, yang kedelapan ada stres. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga oleh Saudari Widya Wijayanti. Kepada Saudari Widya Wijayanti saya persilahkan. Penerapan komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Komunikasi yang efektif sangat penting bagi organisasi maupun dan dapat membantu dalam banyak hal. Sebenarnya, komunikasi berperan dalam pengembangan produk, hubungan pelanggan, manajemen, dan karyawan. Dengan komunikasi dapat mengurangi segala macam kesalahpahaman internal atau manajemen dengan karyawan, serta eksternal. Tetapi dalam sebuah organisasi penting untuk mengembangkan proses komunikasi internal yang formal, sehat, dan bermanfaat. Hal ini karena komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Slide selanjutnya. Berikut cara mengembangkan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, ada menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka, di mana semua karyawan organisasi bebas untuk menyampaikan masukan, gagasan menarik, dan bahkan kritik terhadap isu tertentu. Kedua, menggunakan strategi komunikasi yang inklusif, di mana semua anggota diundang untuk menjadi bagian dari keputusan yang diambil oleh perusahaan. Keputusan tersebut terkait dengan pekerjaan sehari-hari perusahaan. Slide selanjutnya. Yang ketiga, ada memastikan komunikasi dalam perusahaan menggunakan komunikasi dua arah. Tidak hanya personil senior, tapi bahkan anggota di tingkat bawah harus memegang wewenang untuk mentransfer informasi kepada pegawai senior masing-masing. Selanjutnya ada prosedur interaksi harus berorientasi pada hasil, mengkomunikasikan tujuan dan sasaran dengan setiap departemen, membuat informasi penting tersedia untuk karyawan setiap saat. Selanjutnya. Terima kasih kepada Saudari Widya Wijayanti. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Rizal Bahtiar. Kepada Saudara Muhammad Rizal Bahtiar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan motivasi hierarki dalam organisasi.
Teori hierarki kebutuhan Maslow penting untuk diterapkan dalam kepemimpinan. Hal ini terutama harus diperhatikan untuk memotivasi karyawan di tempat kerja yang dapat diaplikasikan dalam gaya manajemen, mengatur deskripsi kerja, kegiatan perusahaan, dan aturan penggajian. Implikasi mengenai teori ini dapat diterapkan melalui satu, kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yakni dengan menyediakan makan siang, tempat istirahat, dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya, 2. Kebutuhan rasa aman atau safety needs, yakni dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari ancaman, dan keamanan dalam bekerja. Kebutuhan sosial atau social needs, yakni dengan menciptakan rasa diterima oleh lingkungan, rasa memiliki, dan kebersamaan dengan membentuk tim yang dinamis. 3. Kebutuhan penghargaan diri atau self-esteem need, yakni dengan menghargai prestasi karyawan, memiliki rencana-rencana yang penting, dan menyediakan status agar karyawan merasa dihargai dan memiliki nilai. Selanjutnya, 4. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization, yakni dengan menyediakan tantangan dalam bekerja dan pemahaman untuk berinovasi, kreativitas, dan perkembangan berdasarkan tujuan jangka panjang kebutuhan karyawan yang berbeda-beda. Disertai dengan faktor dan motivasi yang berbeda, ini menuntut pemimpin untuk memahami kebutuhan setiap karyawan di perusahaannya. Pemimpin harus mampu mengenali tingkat kebutuhan karyawan pada setiap levelnya. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizal. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Naufal Ahmad Sidik. Kepada Saudara Naufal Ahmad Sidik, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Taufik Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan peranan pemimpin dalam organisasi. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tipe-tipe kepemimpinan. 1. Tipe karismatik. Pemimpin ini adalah kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan dituruti oleh bawahannya. Mempunyai kekuatan goib, super, dan berani. Yang kedua, tipe militeristik, yaitu bersikap komando dengan menggunakan sistem perintah dari atasan kepada bawahannya secara otoriter, menghendaki supaya bawahannya selalu taat secara formalitas. Yang ketiga, tipe laissez-faire, membiarkan pengikut bersikap semaunya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jabatan pemimpin didapat dengan cara yang tidak baik-baik seperti sistem nepotisme. Yang keempat, tipe populistik, yaitu dapat bersikap dan menjadi pemimpin rakyat. Dia berpatokan pada nilai masyarakat tradisional. Yang terakhir, yaitu tipe demokratik, yaitu pemimpin ini selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Kekuasaan organisasi terletak pada peran aktif dari setiap bawahannya. Selanjutnya, peran pemimpin. Peran pengambilan keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai top manager khususnya memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan manajerial yang berarti memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan dapat akan dilakukan. Dalam hal ini, menetapkan sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan tanggung jawab, dan pengaturan kegiatan-kegiatan.
peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja. Selanjutnya, peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran motivasi akan lebih mudah dilakukan. Peran antara pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Pemimpin harus menampilkan perilaku yang baik dan benar, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan sikap positif lainnya. Pemimpin birokrasi harus menempatkan diri sebagai penuntun, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya. Selanjutnya, peran informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinnya. Kemampuan komunikasi sangatlah diperlukan oleh seorang pemimpin agar menjadikan komunikator yang efektif. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana, kebijakan, serta harapan peran dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota lain, dan tujuan kinerja dan otoritas rencana tindakan untuk mencapainya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Noval Ahmad. Dan terima kasih juga kepada semua pemateri yang sudah memaparkan materinya. Baiklah, teman-teman. Mungkin itu saja presentasi kita pada kali ini. Saya selaku anggota kelompok, mewakili anggota kelompok, meminta maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.